kalau mereka nih bareng-bareng terus, tapi tetap akhirnya ada yang banting setir jadi bisnis. Kalau lu juga katanya udah mulai bisnis sekarang. Ada bisnis, gue ada resort di Raja Ampat. Widih, bisa bro. Kalah lah pengusaha sama yang Oh, iya. Bisa banget nih biar ngomongin dia abis itu. Kalau lu tanya apa aja? Banyak. Tapi katanya Marcel pernah rugi 3,5 miliar. Bermiliar-miliar lu pernah rugi. Ada dulu gue bikin. Ya namanya juga bisnis ya. Ada dulu bikin satu tempat klub di SCBD. Gue bikin tuh sekitar 5 tahun lah. Buat mabok-mabok gitu, astagfirullah. Hanya untuk menjamu. Guanya nggak ikut. Gue cuma Sabtu Minggunya pulang. Gitu. Setelah DJ di situ. Masih tempat buat lifestyle. Jadi one stop entertainment lah, di bawahnya ada restoran, di bawahnya juga ada apa tempat makan dan tempat bisa buat belanja juga. Nah di atasnya hari Minggunya gue sewain buat gereja bro. Lu udah nggak balik lagi ke acting bro? Syuting masih ada, cuma mungkin 1 tahun lagi deh atau 1 bulan lagi deh. Jauh banget. Ya gimana sih 1 bulan 1 tahun? 1 bulan tayangnya tahun depan gitu. Tapi walaupun kerjanya kayak nggak ngoyo, padahal ngoyo banget. Karena anaknya aja sampai melupakan bapak sendiri. Parah. Ada artikel nih. Harus rela tinggal berjauhan dengan keluarga demi pekerjaan. Marcel Chandrawinata sampai dilupakan oleh anaknya sendiri. Iya. Serius? Jadi nih gue dapet syuting film di Kalimantan. Syutingnya itu 32 hari kalau nggak salah deh. Lama ya? Lama. Terus pas pulang si anak ini nih, si Archie ini baru umur setahun 6 bulan ya. Mulai makan tuh kapan sih? 6 bulan ya? 6 bulan. Pasti 6 bulan. Ya, Tahun lah, pokoknya berarti setahun 2 bulan. Terus pas gue pulang, pas gue pergi tuh gue udah bilang, nanti Didi baru pulang lagi sebulan, jangan lupa ya. Gue udah suruh Misha datang ke rumah tuh, maksudnya buat gantiin gue nih kalau tiba-tiba anak gue lupa. Bisa sip-sipan jadi bapak. Hanya sebatas datang doang, Iya. ketemu anak pulang. Oh iya. Jangan lebih dari itu ya. Nggak nginep. Oh nggak nginep, jangan. Bahaya, hilang ntar. Bini gue tau lah yang enak yang mana. Cara ngomong lebih Berasa bukan lagi syuting. tahu cara ngomong yang enak yang Terus mana. akhirnya Misha datang gantiin lu. Iya, tapi cuma datang sekali doang. Jadi Ketemu gua, anak lu? Mungkin pas Misha datang tuh anak gue masih inget sama gua. Jadi, tapi dia tuh tahu gua tuh bapaknya. Misha tuh bukan bapaknya tuh dia tahu. Jadi pas Misha datang dia nggak mau apa? Peluk, gendong. Nggak mau gitu ya. digendong. Setelah 3 minggu gue baru pulang, gue ketemu di tempat makan, gue langsung gendong dong. Ditampar gue sama anak gue. Dipikir tuh, Gak inget. Iya. Dipikir Jadi bisa. anaknya pas ngeliat dia, Om, terus Papa ke Misha. Enggak, bagus begitu. Istrinya, Miss ya. Tapi ngomong-ngomong, katanya Marcel ini sempat menanti 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun berjuang sempat bayi tabung dulu. Iya, jadi gue pikir setelah menikah, wih langsung nih bisa punya anak nih. Jadi karena selama 4 tahun itu gue nggak pernah liburan bareng sama bini gue. Jadi setelah gue menikah itu gue liburan dulu nih. Gue pikir selama liburan kita sama-sama happy bisa nih pulang bawa anak nih. Ternyata nggak segampang itu bro. Iya. Setahun pertama kita cuma ya udah deh mungkin belum dapet. Tahun berikutnya liburan lagi, gak dapet juga. Sampai akhirnya kok 4 tahun gue gak dapet apa-apa. Akhirnya kita mulai ke dokter, dokter juga bilang sebenarnya lu berdua gak ada masalah. Bini lu oke, gue juga oke. Cuma memang lifestyle-nya adalah gue tuh tidur terlalu pagi. Jadi gue pulang misalnya syuting jam 11, jam 12, harusnya langsung tidur. Tapi gue gak tidur, gue ngapain dulu lah sampai setengah 2, sampai jam 2. Jadi itu mempengaruhi. Sedangkan istri lu langsung tidur. Istri gue langsung tidur karena istri gue udah Halo sama siapa kalau begitu gue tanya? di rumah. Gue tidur di rumah. Istrinya dapat sisaan sih. Sisaan dari siapa bro? Energi. Kalau habis kerja capek. Kerja. Kerjanya apa? Di luar dihabisin tenaganya, sampai rumah kan tenaga sisa. Dihabisin sama siapa? Dia ke situ lagi. Ngobrol dong. Gue sendiri yang paling. Gimana sana? Gue mau ngebenerin aja dari tadi gue ngebenerin. Terus. Ya, akhirnya gue ketemu dokter, habis itu gue coba dulu ada dulu namanya insem ya. Inseminasi buatan. Nggak dapet juga, akhirnya ya udah deh. Jalur terakhirnya kan adalah bayi tabung. Bayi tabung juga gue nggak langsung dapet bro. Bayi tabung itu gue 3
3 kali, yang pertama itu nggak nempel, yang kedua yang paling sakit. Jadi kedua itu nempel. Gue udah seneng banget bro, karena setelah 4 tahun. Karena bikin bayi tabung tuh susah kan bro. Ya. Laki sih sebenarnya aman-aman aja men. Cewek yang Ceweknya. Gue dari yang gue takut banget sama jarum suntik, tapi pada saat itu buat bini gue harus kuat buat bini gue. Karena jarum suntiknya tuh, Di perut. suntiknya di sini ya, dan harus misalkan jam 8 malam tuh harus jam 8 Jam 8 malam. lagi, iya bener. Gue awal-awal tuh gue panggil suster. Cuma ada kalanya suster tuh nggak bisa datang. Lu yang ngelakuin? Gue yang ngelakuin. Ada kalanya gue syuting, bini gue sendiri bro. Gila. Jadi di depan kaca, dan itu rasanya sakit banget men. Rasanya tuh kayak panas men. Kata dia. Pada saat itunya masuk jadi tuh panas. Jadi lu bayangin kalau disuruh nahan aja sakit, disuruh nahan sama buat inti. Panasnya sekarang. Iya, jadi kadang-kadang kalau gue lihat gitu deh berita-berita bapak emak mukul anaknya, wah gila, Ay, gila. Bisa begitu ya. Sakit banget kita Karena untuk ngeliatnya, dapetin satu itu susah banget, dan pada saat itu aja untuk dapetin 1 telur aja gue, karena pada saat bayi tabung tuh teman-teman gue banyak yang bayi tabung juga lah. Mereka dapat 8 telur. Ya, ada dapet 7 persediaan. telur. Gue Lu cuma satu-satunya. bro. Yang pertama cuma dapat 1, nggak jadi. Yang kedua itu gue dapet 3, gue masukin 2, nggak jadi. Nah yang terakhir ini juga yang jadi arci nih sekarang ya. Itu bentuknya jelek, bentuknya tuh tidak. Jadi kalau lu mau masukin ke dalam badan tuh butuh 5 hari. Ya, ya. Anak gue tuh hari yang ke-6 baru bagus. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu bagus lah. Cuma gue bilang sama bini gue, abis ini kalau ini kita masukin nggak dapet juga, udahlah memang kita nggak dikasih dulu sama Tuhan. Udahlah kita, dapet bro. Karena ikhlasnya itu ya. Nah, dikasih bro. Iya, Karena gue udah pasrah deh. Tuhan lu nggak kasih gue ya nggak apa-apa. Lu kasih gue mau kembar juga. Ya udah gue ikutin aja deh. Dikasih deh. Dari arti itu beneran bayi mahal dalam artian kata ditunggu. Iya, jadi kalau Perjuangannya. iya makanya kalau misalkan sekarang tuh kan gue masih nemenin anak gue pagi jalan gitu, walaupun gue ada suster, karena ini buat dapetin lu susah banget men. Iya, Gue akan pergunakan waktu gue sebaik mungkin untuk bisa main sama lu, karena nanti kalau udah gede, udah teenager, kayak anak lu udah mulai gede kan. Iya nih makanya aduh gue sibuk lagi, lu jangan terlalu sibuk lu. Gue juga. Tapi coba seheboh-hebohnya bokap ya, lu udah jadi bapak kan, ngomong sesuatu. Mudah-mudahan video ini jadi disimpan sama anak lu suatu saat bisa. Iya, benar banget tuh. Arci, pokoknya kamu harus jadi anak yang sehat, karena anakku ini juga dia susah nih ngelewatin ya hidup ini, karena dia kemana ada bintitan bro di sini, sampai dioperasi 2 kali bro. Itu anak ya. Iya men, jadi maksudnya perjalanan gue sebagai family itu gue bener-bener di push sama Tuhan untuk bisa tetap kompak, untuk tetap bisa support satu sama lain. Jadi buat Arci, apapun yang jalan di hidup kamu itu kita yang build sama-sama. Tapi terakhir itu ada di kamu, dan ingat selalu percaya sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, karena kamu ada di sini karena Tuhan. Dan kalau kamu bandel, ingat ntar kongnisin papa panggil ya. Kongnisin tuh jadi sekarang di rumah. Kalau dia lagi nggak mau makan, nggak mau apa, panggil kongnisin tukang pijat. Jadi dia Nah kongnisin. Kongnisin. Kamu siapa Kong Aceng ya? Kongnisin, jadi kongnisin. Tapi itu pesan yang luar biasa buat Itu anak ikhlas. lu. Berarti adalah keikhlasan itu Iya. yang paling luar biasa. betul bro. Begitu lu tidak menginginkan itu dikasih men. Itulah hebat. Ya mudah-mudahan anak kita sehat dan anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Oke, akan ada banyak cerita lagi di sini di FVP Founder Pagi. Kau dan aku selalu untuk selalu. Jangan gini, aduh gue nyesel nih mau balik arah gimana nih, mau lagi. Sering kayak tiba-tiba di tengah perjalanan malam-malam kan, apalagi pas masuk ke Timur Tengah jalan malam kan, karena siang itu panas banget 55, 54 gitu. Iya, terus kayak malamnya tiba-tiba nangis, aduh ngapain gue ya ini di jalan gitu.